Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai strategi islamisasi Wali Songo di Indonesia. Pembahasan ini meliputi biografi singkat Wali Songo dan strategi dakwah yang dilakukan Wali Songo dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Materi ini sangat terkait dengan materi pada video sebelumnya, yaitu tentang strategi penyebaran agama Islam di Indonesia, karena peran Wali Songo ini sangat penting dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Jadi kata wali itu berasal dari bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Arab itu berarti bisa pemimpin, bisa pelindung, bisa teman dekat ya. Tapi kalau dari sini wali itu bermakna orang yang dekat dengan Allah, disebut dengan waliullah. Songo itu artinya 9 ya. Nah, ke-9 wali ini merupakan pelopor penyebaran Islam di tanah Jawa, yaitu tepatnya pada abad ke-15. Nah, ke-9 wali ini dengan ajaran-ajarannya memiliki pengaruh yang sangat kuat pada masyarakat Islam di tanah Jawa. Nah, masyarakat Islam di tanah Jawa itu memanggil ke-9 wali ini dengan kata sunan. Nah, sunan itu berasal dari kata suhun, kasuhun, sinuhun, itu artinya adalah yang dijunjung tinggi, atau juga bisa bermakna paduka yang mulia gitu. Ini biasanya juga gelar ini dipakai oleh para petinggi raja ya. Masih terdapat perbedaan terkait nama-nama dari ke-9 wali ini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim yang dikenal dengan Sunan Gresik. Mengenai asal-usul beliau, di sini juga terdapat perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat bahwa beliau berasal dari Turki, juga ada yang berpendapat bahwa beliau itu berasal dari Persia atau Iran. Itu berdasarkan dari tulisan yang ada di prasasti makam beliau. Beliau masuk ke tanah Jawa untuk menyiarkan agama Islam itu pada tahun 1370 Masehi di kota Gresik. Memang fokus dakwah beliau di situ ya. Dan beliau wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 822 Hijriah. Beliau ini dianggap sebagai pelopor pertama dakwah di tanah Jawa, sehingga beliau juga disebut sebagai bapaknya para wali. Yang kedua, Raden Rahmat yang dikenal dengan Sunan Ampel. Beliau merupakan cucu dari Raja Campa. Ayahnya bernama Ibrahim As-Samarkandi yang menikah dengan putri Raja Campa yang bernama Dewi Chandrawulan. Nah, ketika beliau ke Jawa, beliau langsung ke Majapahit karena bibi beliau Dewi Dwarawati diperistri oleh Raja Brawijaya. Nah, setelah itu Raden Rahmat berhenti di Tuban, dan di tempat itu beliau berkenalan dengan dua tokoh masyarakat, yaitu Ki Wiryo Sarojo dan Ki Bangkuning, yang kemudian keduanya masuk Islam beserta keluarganya. Nah, dengan masuk Islamnya kedua teman beliau ini memudahkan beliau untuk mendekati masyarakat dan melakukan dakwah Islam. Jadi sedikit demi sedikit beliau mengajarkan ketauhidan dan juga ibadah pada masyarakat ketika itu. Nah, Sunan Ampel wafat pada tahun 1400 Masehi dan beliau dimakamkan di kompleks Masjid Ampel di Surabaya. Sampai sekarang pun makam beliau banyak dikunjungi peziarah ya dari berbagai daerah di seluruh Indonesia ini. Wali yang ketiga, Raden Magdum Ibrahim yang dikenal dengan Sunan Bonang. Beliau merupakan putra dari Sunan Ampel, dari istri beliau yang bernama Dewi Chandrawati. Nah, Sunan Bonang ini dikenal sebagai ahli ilmu kalam dan juga ilmu tauhid. Beliau banyak belajar di Pasai, kemudian sekembalinya dari Pasai, beliau mendirikan pesantren di daerah Tuban. Nah, santri-santri beliau yang belajar di pesantren tersebut berasal dari segala penjuru tanah air ya. Dalam menjalankan kegiatan dakwahnya, beliau mempunyai keunikan dengan cara mengubah nama-nama dewa dengan nama-nama malaikat sebagaimana yang dikenal dalam Islam. Ini merupakan upaya persuasif beliau terhadap penganut ajaran Hindu dan Buddha yang telah lama dipeluk sebelumnya oleh masyarakat di situ. Dan Sunan Bonang meninggal pada tahun 1525 dan beliau dimakamkan di daerah Tuban. Selanjutnya, Raden Syahid yang dikenal dengan Sunan Kalijaga.
Beliau merupakan anak dari Raden Sahur, yaitu Tumenggung Wilatekta, keturunan dari Langgalawe yang sudah masuk Islam dan menjadi Bupati Tuban. Sedangkan ibunya bernama Dewi Nawangrum. Beliau juga dijuluki sebagai Syekh Malaya. Beliau ini merupakan salah satu wali yang asli dari orang Jawa ya. Sebutan Kalijaga menurut sebagian riwayat berasal dari rangkaian bahasa Arab Qadi Zaka yang artinya pelaksana dan membersihkan. Menurut pendapat masyarakat Jawa, memberikan arti kata Qadi Zaka dengan Kalijaga yang berarti pemimpin ataupun pelaksana yang menegakkan kesucian ataupun kebersihan. Beliau meninggal di pertengahan abad ke-15 dan dimakamkan di Desa Kadilangu, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Selanjutnya, Raden Ainul Yakin yang dikenal dengan Sunan Giri merupakan putra dari Syekh Maulana Ishaq, murid dari Sunan Ampel. Jadi beliau merupakan saudara ipar dari Raden Fatah dikarenakan istri mereka bersaudara. Raden Ainul Yakin diasuh oleh Nyai Gede Maloka atau yang disebut dengan Nyai Ageng Tendes, dan setelah dewasa beliau menimba ilmu di pesantren Ampel Denta, Surabaya milik dari Sunan Ampel. Di sini beliau bertemu dan berteman baik dengan putra Sunan Ampel yang bernama Raden Maulana Makdum Ibrahim. Dan beliau wafat pada sekitar awal abad ke-6. Makam beliau ada di Bukit Giri, Gresik. Selanjutnya wali yang ke-6 yaitu Raden Qasim yang dikenal dengan Sunan Derajat. Beliau disebut dengan Sunan Derajat karena berdakwah di daerah Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan. Beliau ini merupakan anak dari Sunan Ampel dari istri kedua. Jadi masih memiliki hubungan darah yang dekat dengan Sunan Bonang ya. Selanjutnya yang ketujuh ada Raden Ja'far Shadiq yang dikenal dengan Sunan Kudus. Beliau dikenal dengan Ja'far Shadiq ataupun Raden Untung, juga dijuluki dengan Raden Amir Haji sebab beliau bertindak sebagai pemimpin jamaah haji sehingga dikenal sebagai seorang pujangga cerdas yang luas dan mendalam keilmuannya. Sunan Kudus ini masih keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Dan beliau juga dikenal sebagai julukan wali al-ilmi karena sangat menguasai ilmu-ilmu agama terutama tafsir, fikih, usul fiqh, tauhid, hadis, bahkan juga logika. Bahkan Sunan Kudus ini juga dipercaya sebagai panglima perang Kesultanan Demak. Lanjut yang ke-9 ada Raden Umar Said yang dikenal dengan Sunan Muria. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga dengan Dewi Saroh. Semasa kecil beliau dikenal dengan nama Raden Prawoto. Nah, beliau disebut dengan Sunan Muria karena pusat dakwah dan mukim beliau yaitu ada di Bukit Muria. Kemudian yang terakhir Syarif Hidayatullah yang dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Beliau merupakan salah satu dari ke-9 wali yang banyak memberikan kontribusi dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di daerah Jawa Barat, karena beliau dikenal sebagai pendiri Kesultanan Cirebon dan Banten. Beliau juga dikenal dengan nama Fatahillah yang pada tahun 1526 beliau berhasil mengusir bangsa Portugis yang hendak mengadakan kerjasama dengan Raja Pajajaran. Nah, berkat kemenangannya ini, beliau mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Di Banten, beliau meninggalkan putranya yang bernama Hasanuddin untuk memimpin Banten. Nah, Sunan Gunung Jati ini wafat di Cirebon pada tahun 1570 dan usia beliau diperkirakan 80 tahun. Selanjutnya, strategi dakwah Wali Songo. Secara umum, ke-9 wali ini menggunakan strategi dakwah islamisasi kultural ya. Jika dirincikan, yang pertama, Sunan Gresik, beliau mengambil jalur pendidikan selain melakukan islamisasi terhadap kultur yang ada. Jalur pendidikan ini dengan mendirikan pesantren. Selanjutnya, Sunan Ampel juga melalui jalur pendidikan. Beliau telah berhasil mendidik murid-murid yang terkenal seperti Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Maulana Ishaq, dan
Raden Patah. Nah, selain itu juga beliau dikenal sebagai negarawan. Selanjutnya Sunan Bonang. Jadi selain beliau menempuh jalur pendidikan untuk berdakwah, beliau juga sangat memperhatikan tradisi dan budaya masyarakat yang telah berkembang pada saat itu. Begitupun dengan Sunan Kalijaga, dakwah beliau itu sangat cerdas dan aktual, dan beliau juga sangat berjasa dalam menggunakan pendekatan kultural dalam berdakwah. Sedangkan Sunan Giri dengan mendirikan pesantren di daerah Giri sebagai basis dalam menyebarkan dakwah Islamnya. Selanjutnya Sunan Derajat, beliau melaksanakan dakwah dengan membuat pusat belajar agama Islam di Lawang dan Sedayu. Selain melalui pendidikan, beliau juga berdakwah melalui kesenian. Dan Sunan Kudus pun sama ya, beliau juga menjadi salah satu wali yang melaksanakan dakwah menggunakan pendekatan budaya. Beliau juga memainkan peran sebagai sosok pujangga yang menciptakan berbagai lagu dan cerita keagamaan. Selanjutnya Sunan Muria, beliau ini memiliki cara dakwah yang unik, yaitu menjadikan desa-desa terpencil sebagai medan dakwah beliau. Dan yang terakhir Sunan Gunung Jati, beliau dikenal sebagai peletak konsep negara Islam modern ketika itu ya, dengan bukti berkembangnya Kesultanan Banten sebagai negara maju dan makmur mencapai puncak kejayaannya pada tahun 1650 hingga 1680. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa dalam menjalankan dakwah, kesembilan wali ini lebih mengedepankan kearifan lokal dalam menyikapi persoalan yang berkaitan dengan perbedaan antara ajaran Islam dengan tradisi setempat. Para wali bersikap toleran dalam menjalankan dakwahnya, bahkan tidak jarang seni dan tradisi setempat dijadikan sebagai media dakwah untuk menarik masyarakat agar mau masuk Islam. Sehingga tentu saja Wali Songo ini berkontribusi sangat besar terhadap perkembangan agama Islam sekaligus kebudayaan di tanah air Indonesia ini. Demikian materi pada video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.